Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadang-kadang yang dianggap Tuhan salah. Bahkan yang dianggap Tuhan disembelihnya juga. Maka kita harus hati-hati menyembah Tuhan yang mana. Kita harus benar-benar bertauhid hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tersebutlah dua orang bersaudara dari Bani Israel. Mereka mempunyai seorang paman yang kaya raya, Amil namanya. Paman Amil tak memiliki seorang anak pun untuk mewarisi semua kekayaannya. Dan sebagai ahli warisnya nanti tentu saja kedua keponakannya itu. Sayangnya Paman Amil tak menyukai kedua keponakannya itu, sehingga ia merasa sayang jika harta kekayaannya nanti akan jatuh kepada mereka. Karena merasa tidak disukai oleh pamannya, timbullah niat jahat kedua bersaudara itu agar memperoleh harta warisan itu. Akhirnya Paman Amil dibunuh oleh kedua keponakannya dan mayatnya dilemparkan di suatu tempat perbatasan antara dua desa itu. Kemudian dua bersaudara itu menyebarkan isu bahwa pamannya mati terbunuh, dan karena mayatnya terletak di antara dua desa, maka ia menuntut denda kepada penduduk dua desa itu. Sungguh licik dua orang bersaudara itu. Sudah warisan pamannya diambil, dia menuntut denda lagi. Peristiwa itu diterangkan dalam surat Al-Baqarah ayat 72 yang artinya, dan ingatlah ketika kamu membunuh seorang manusia, lalu kamu saling menuduh tentang itu, dan Allah akan menyingkap apa yang selama ini kamu sembunyikan. Menghadapi tuntutan denda dari dua bersaudara itu, warga dua desa yang ketempatan mayat Amil kebingungan. Mereka kemudian mendatangi Nabi Musa alaihissalam untuk minta pendapat. Berdoalah kepada Tuhanmu agar dia mau menjelaskan tentang perkara ini, kata warga desa itu kepada Nabi Musa. Sebagaimana disebutkan dalam ayat selanjutnya, kemudian Nabi Musa berkata kepada mereka, sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyembelih seekor sapi betina. Apakah engkau akan membuat kami jadi ejekan, hai Musa? Tanya mereka. Aku berlindung kepada Allah dari golongan orang-orang yang jahil.
kata Nabi Musa meyakinkan mereka bahwa itu benar-benar perintah dari Allah. Wahai Musa, tolong mintakan penjelasan kepada Tuhanmu. Sapi betina apa yang harus aku sembelih? Tanya warga desa itu lagi. Allah berfirman, sapi yang disembelih itu sapi betina yang tidak terlalu tua dan tidak pula terlalu muda. Cukup itu penjelasannya, dan segera laksanakanlah, kata Musa setelah kesal atas kebawelan mereka. Namun dasar Bani Israel yang memang terkenal cerewet dan rewel, mereka masih bertanya lagi. Coba tanyakan kepada Tuhanmu, apa warna sapi yang harus kusembelih itu? Setelah minta petunjuk Allah, Musa menjawab lagi, sapi betina warnanya kuning, menyenangkan orang yang memandangnya. Meskipun sudah dijelaskan secara mendetail ciri-ciri sapi yang harus disembelih itu, dan dijelaskan bahwa itu perintah Allah sehubungan dengan peristiwa terbunuhnya seseorang di daerah mereka, namun Bani Israel itu masih kurang yakin dan bertanya lagi, mohonkan kepada Tuhanmu untuk kami, wahai Musa, agar dia menerangkan bagaimana hakikat sapi betina itu. Kami masih kurang jelas soal sapi betina yang harus disembelih itu, agar kami memperoleh petunjuk, kata mereka. Dengan kesal, Nabi Musa masih menjawab pertanyaan mereka. Sapi betina itu yang masih belum pernah digunakan untuk membajak sawah, dan sapi itu tidak cacat dan tidak ada belangnya. Setelah panjang lebar menerima penjelasan dari Nabi Musa, baru maklumlah Bani Israel yang sedang menghadapi perkara tuntutan denda itu. Bagaimana yang disebutkan dalam ayat selanjutnya surat Al-Baqarah itu, mereka lalu berkata, sekarang barulah kamu menerangkan hakikat sapi betina yang sebenarnya. Kemudian mereka baru menyembelih sapi betina itu. Setelah sapi betina dengan ciri-ciri yang disebutkan itu disembelih, Allah memerintahkan Nabi Musa memukul orang yang mati terbunuh itu dengan lidah sapi. Atas izin Allah, tiba-tiba paman Amil hidup kembali dan menceritakan siapa sebenarnya yang membunuh dirinya. Amil menyebutkan bahwa dua keponakannya itu sendiri yang melakukannya. Apa sebenarnya hikmah dari peristiwa itu? Mengapa Allah memerintahkan Bani Israel untuk menyembelih sapi dalam memecahkan misteri pembunuhan itu? Tujuannya adalah untuk melecehkan adat Bani Israel yang sebelumnya sebagai penyembah sapi. Karena mereka bingung, dituntut membayar denda, perintah menyembelih binatang yang selama ini disembahnya dilakukan. Itulah watak Bani Israel, dan secara tidak langsung menyadarkan mereka bahwa sebenarnya binatang itu tidak patut untuk disembah. Bahkan mereka juga telah menyembelihnya. Itulah tentang adat kebiasaan Bani Israel yang
menyembah sapi betina. Akhirnya disembelih juga oleh Bani Israil. Itu saja dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.